Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Muslih yang dirahmati Allah, 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab, salah satu bulan mulia dalam Islam. Pada bulan inilah terjadi peristiwa agung Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa Isra Mi'raj menegaskan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam satu malam, Rasulullah SAW diperjalankan melampaui batas logika dan kemampuan manusia, sebuah mukjizat murni atas kehendak Allah. Namun Isra Mi'raj bukan sekedar kisah sejarah, ia adalah pelajaran keimanan sekaligus sumber renungan intelektual, bahwa keterbatasan manusia hari ini bukanlah batas bagi kemungkinan di masa depan, selama ilmu terus berkembang, tanpa pernah menyamakan ilmu dan teknologi dengan mukjizat ilahi. Melalui refleksi spiritual dan pendekatan ilmiah, Iwan Teleportation Theory digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menegaskan satu pesan penting. Iman dan ilmu harus berjalan bersama dalam membangun peradaban manusia yang bertauhid dan beradab. Isra Mi'raj adalah mukjizat, bukan teori ilmiah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW terjadi atas kehendak langsung Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil hukum fisika atau teknologi manusia. Peristiwa ini berlangsung dalam satu malam dan melampaui seluruh hukum fisika yang kita kenal. Karena itu, Isra Mi'raj tidak untuk dibuktikan dengan eksperimen, tetapi diimani sebagai kebenaran wahyu. Pendekatan ilmiah yang akan dibahas selanjutnya bukan untuk menjelaskan mukjizat, melainkan mengambil hikmah dan inspirasi bahwa batas-batas fisika manusia hari ini bukanlah batas mutlak bagi kekuasaan Allah dan perkembangan ilmu di masa depan. Peristiwa Isra Mi'raj jelas ada dalil utama di dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa Dia sendiri yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dan Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini menegaskan 3 hal penting. Pertama, pelaku perjalanan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad SAW atas kehendaknya sendiri. Kedua, terjadi pada malam hari dalam waktu yang sangat singkat. Dan ketiga, tujuannya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan untuk diperdebatkan secara logika manusia. Karena itu, Isra Mi'raj adalah kebenaran wahyu yang diimani, sekaligus pengingat bahwa kekuasaan Allah melampaui ruang, waktu, dan hukum alam. Peristiwa Isra Mi'raj berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
utitu bil buraki wa huwa dabbatun abyadu aw kal himari wa dunal bagli yada'u harrahu inda muntaha tarfihi farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa beliau diperjalankan dengan buruk, makhluk ciptaan Allah yang bergerak sangat cepat, di mana satu langkahnya sejauh pandangan mata. Hadis ini menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi secara nyata, bukan mimpi dan bukan simbolik. Rasulullah SAW mengalami perjalanan fisik dan ruhani atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecepatan buruk yang melampaui pengalaman manusia menunjukkan bahwa Allah menciptakan sarana perjalanan di luar hukum fisika yang kita kenal. Ini kembali menegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat, bukan hasil teknologi dan bukan teori ilmiah, melainkan kebenaran yang bersumber dari wahyu dan hadis sahih. Hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu diwajibkannya salat 5 waktu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Furidat alayya salawatu khamsina salah wa rajatatu bizalika hatta marartu ala Musa. Faqala madza burida ala ummatik? Qultu furidu alaykum khamsina salah. Qala irji ila rabbika fas'alu at-takif. فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى حتى قال يا محمد إنها 5 صلوات في اليوم والليلة. Awalnya sholat diwajibkan 50 kali sehari. Kemudian atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban itu diringankan menjadi 5 waktu dengan pahala tetap seperti 50 kali. Hadis sahih ini menunjukkan bahwa sholat bukan ibadah biasa. Ia adalah perintah langsung dari Allah, diterima Rasulullah SAW tanpa perantara, dan menjadi tiang utama agama. Karena itu, sholat adalah bukti hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Pengingat harian bahwa di tengah keterbatasan manusia, Allah selalu membuka jalan kemudahan bagi umatnya. Sholat adalah buah utama dari Isra Mi'raj. Ia merupakan panduan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijaga setiap hari oleh setiap muslim. Salat berfungsi mendekatkan hamba kepada Allah, sekaligus menjaga perilaku, karena salat yang benar akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Karena itu, salat bukan sekedar rutinitas, tetapi tiang penopang agama dan ujian keimanan. Siapa yang menjaga salatnya, insya Allah akan dijaga kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Slide ini mengingatkan kita pada prinsip dasar keimanan. Apa yang mustahil bagi manusia sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasan logika, teknologi, dan ilmu pengetahuan manusia tidak pernah membatasi kehendak Allah. Al-Quran menegaskan dengan kalimat yang sangat kuat. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Isra Mi'raj adalah contoh nyata bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, ruang, waktu, dan hukum alam tunduk kepada perintahnya. Karena itu tugas manusia bukan mempertanyakan kekuasaan Allah, tetapi menguatkan iman, menaati perintahnya, dan mengambil hikmah untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam slide ini memperkenalkan Iwan Teleportation Theory sebagai kerangka ilmiah dan peta jalan jangka panjang menuju pemahaman baru tentang perpindahan manusia melampaui batas ruang dan waktu. Penting ditegaskan, teori ini bukan untuk menjelaskan mukjizat Isra Mi'raj. Mukjizat tetap berada di ranah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Isra Mi'raj memberi inspirasi intelektual bahwa keterbatasan manusia hari ini bukanlah batas akhir peradaban. Iwan Teleportation Theory memandang teleportasi sebagai tantangan multidisipliner, melibatkan fisika, energi, informasi, teknologi, etika, dan masa depan kemanusiaan. Teori ini menempatkan teleportasi bukan sebagai klaim instan, tetapi sebagai visi ilmiah jangka panjang yang mungkin dicapai melalui akumulasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, slide ini menjadi penghubung antara iman dan ilmu, bahwa iman memberi arah, dan ilmu berusaha memahami kemungkinan dalam batas yang ditetapkan oleh Sang Pencipta.
Dalam slide ini menjawab pertanyaan penting. Mengapa Iwan teleportation disebut teori manusia? Karena seluruh pendekatannya adalah ilmiah, melalui proses yang sangat kompleks dan tetap terikat pada hukum fisika. Hingga hari ini kemampuan sains manusia sangat terbatas. Eksperimen teleportasi baru mampu memindahkan informasi atau cahaya dalam jarak yang sangat pendek, belum menyentuh perpindahan manusia. Oleh karena itu, Iwan teleportation theory tidak menyamakan diri dengan mukjizat dan tidak memasuki wilayah kuasa Allah. Teori ini murni merupakan ikhtiar intelektual manusia dengan kesadaran penuh akan keterbatasan logika dan teknologi. Slide ini menegaskan pemisahan yang jelas antara mukjizat ilahi dan upaya ilmiah manusia. Berikut ini akan dijelaskan cara kerja konseptual Iwan teleportation theory. Intinya Iwan tidak memindahkan manusia secara fisik seperti mukjizat, tetapi mencoba memahami perpindahan melalui rekaman dan transfer informasi. Prosesnya dimulai dari perekaman total objek, yaitu seluruh informasi fisik dan strukturnya. Informasi ini kemudian ditransfer melalui sinyal energi, dengan asumsi adanya pengendalian ruang dan waktu dalam batas hukum fisika. Di lokasi tujuan informasi tersebut digunakan untuk merekonstruksi objek. Karena itu, Iwan teleportation adalah proses logis dan ilmiah, bukan mukjizat, dan sangat bergantung pada kapasitas energi serta akurasi informasi. Slide ini juga menegaskan keterbatasannya. Iwan tetap tunduk pada hukum fisika, tidak menyentuh ruh, dan tidak pernah menyamai kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah upaya manusia memahami batas jarak dan waktu, bukan menandingi mujizat ilahi. Rumus dasar Iwan teleportation theory sebagai model konseptual ilmu manusia. Rumus ini menyatakan bahwa kondisi manusia pada waktu tertentu, H, fungsi waktu, dipandang sebagai gabungan dari 5 komponen utama. Pertama, B, fungsi waktu, yaitu kondisi biologis tubuh, sel, jaringan, dan organ. Kedua, N, fungsi waktu, yaitu kondisi saraf dan aktivitas neural. Ketiga, M, fungsi waktu yang mencakup memori, pengalaman, dan kepribadian. Keempat, Q, fungsi waktu, yaitu keadaan makro yang dibatasi hukum kuantum. Dan kelima, C, fungsi waktu, yang merepresentasikan korelasi keadaan aspek yang hingga kini belum sepenuhnya dipahami oleh sains. Model ini menunjukkan bahwa teleportasi manusia bukan persoalan fisik semata, tetapi melibatkan biologi, informasi, memori, dan kesadaran secara bersamaan. Namun perlu ditegaskan, ini hanyalah kerangka logika ilmiah manusia, bukan penjelasan mukjizat Isra Mi'raj, dan tidak pernah menyentuh ranah ruh maupun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide ini merangkum postulat dasar Iwan teleportation theory, yaitu prinsip-prinsip yang menjadi batas sekaligus penjaga agar teori ini tetap ilmiah dan etis. Pertama, teleportasi dipahami sebagai pemindahan keadaan, bukan pemindahan benda secara fisik. Kedua, tidak boleh ada duplikasi manusia. Cloning dilarang baik oleh fisika maupun etika. Ketiga, kontinuitas identitas wajib dijaga. Tanpa itu, teleportasi kehilangan makna. Keempat, hukum fisika tetap berlaku, termasuk energi, kausalitas, dan entropi. Kelima, teleportasi tidak pernah instan, selalu melalui proses. Dan keenam, teleportasi manusia adalah masalah peradaban, bukan sekedar mesin atau alat. Postulat-postulat ini menegaskan bahwa Iwan teleportation theory adalah logika ilmiah manusia dengan batas yang jelas dan bukan penjelasan mukjizat Isra Mi'raj. Dalam slide ini menunjukkan bahwa Iwan teleportation theory tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun dari sintesis berbagai disiplin ilmu utama yang telah mapan secara akademik. Mulai dari relativitas Einstein yang menjelaskan hubungan massa dan energi, serta ruang dan waktu. Mekanika kuantum dan entanglement
yang memberi dasar konsep pemindahan keadaan, bukan benda. No cloning theorem yang menegaskan larangan duplikasi manusia. Hingga information theory, neuroscience, dan philosophy of mind yang memandang manusia sebagai sistem biologis informasional yang kompleks. Seluruh referensi ini tidak digunakan untuk mengklaim kemampuan teknologi saat ini, melainkan sebagai landasan konseptual untuk berpikir ilmiah, etis, dan bertanggung jawab tentang teleportasi manusia. Dengan demikian, Iwan Teleportation Theory adalah kerangka reflektif lintas disiplin, bukan spekulasi bebas, dan tetap berada dalam batas ilmu manusia, jauh dari wilayah mukjizat ilahi. Slide ini menampilkan rumus konseptual Iwan Teleportation Theory yang disusun sesuai logika ilmu manusia saat ini. Rumus ini tidak dimaksudkan sebagai formula teknis siap pakai, melainkan alat berpikir ilmiah untuk memahami batas teleportasi manusia. Dalam rumus ini, waktu teleportasi efektif ditentukan oleh 3 faktor utama. Pertama, total informasi objek yang mencakup struktur materi, biologi, dan keadaan kuantum. Kedua, energi yang tersedia untuk melakukan proses tersebut. Dan ketiga, kemampuan manusia mengendalikan ruang dan waktu yang pada kenyataannya saat ini sangat kecil, bahkan hampir nol. Secara matematis murni, jika energi dan kontrol ruang dan waktu tak terbatas, maka waktu perpindahan bisa mendekati nol. Namun, dalam realitas manusia, syarat ini tidak terpenuhi. Karena itu, rumus ini justru menegaskan keterbatasan ilmu manusia, bukan kemampuan menandingi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat tetap berada di ranah kun fayakun, sementara Iwan berada di ranah ikhtiar dan refleksi ilmiah manusia. Dalam slide ini menegaskan bahwa Iwan Teleportation Theory diposisikan sebagai dasar konseptual pengembangan teknologi super maju, khususnya dalam gagasan human teleportation. Namun, jalan menuju ke sana dipenuhi tantangan ilmiah yang sangat besar, mulai dari rekayasa informasi kuantum dan biologis, kemampuan menyimpan serta mentransfer seluruh informasi fisik manusia, hingga kebutuhan energi yang ekstrim beserta masalah panas yang ditimbulkannya. Selain itu, terdapat tantangan paling fundamental, pemahaman dan kemungkinan manipulasi ruang dan waktu, serta persoalan etika dan eksistensi kesadaran manusia. Karena itu, penting ditegaskan bahwa teleportasi manusia masih berada pada ranah imajinasi ilmiah. Hingga hari ini, belum ada teknologi yang mendekati realisasi tersebut. Iwan Teleportation Theory hadir bukan sebagai klaim, tetapi sebagai kerangka berpikir jangka panjang tentang arah perkembangan peradaban manusia. Dengan kesadaran penuh akan batas ilmu dan tanggung jawab etika. Dalam menggambarkan perkiraan roadmap Iwan Teleportation Theory menuju teleportasi manusia, perlu ditekankan sejak awal, ini adalah prediksi spekulatif ilmiah, bukan kepastian. Tahap awal dimulai dari kemampuan yang sangat terbatas, seperti teleportasi kuantum, jarak sangat dekat, dan rekayasa informasi biologis skala nano. Pada masa yang lebih jauh, dibayangkan adanya penyimpanan dan transfer informasi manusia, hingga tantangan terbesar berupa energi ekstrim dan manipulasi ruang dan waktu. Bahkan dalam skenario paling optimistis sekalipun, realisasi teleportasi manusia diperkirakan berada sangat jauh di masa depan, dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Karena itu, slide ini menegaskan 2 hal penting. Pertama, teletransportasi manusia saat ini masih berada di wilayah imajinasi ilmiah. Dan kedua, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap jauh lebih absolut daripada seluruh spekulasi sains manusia. Ilmu boleh merencanakan, manusia boleh berikhtiar, tetapi iman mengajarkan bahwa segala sesuatu tetap berada dalam kuasanya. Sebagai penutup dalam ceramah ini, saya selaku penulis buku Iwan Teleportation Theory berkesimpulan bahwa ilmu manusia memiliki batas,
Dan pada batas itulah iman dimulai. Setinggi apapun kecerdasan dan prestasi sains, akan selalu ada titik di mana akal berhenti melangkah. Di titik itulah wahyu mengambil peran, dan kita diajarkan untuk tunduk kepada kebenaran ilahi. Mujizat Allah tidak dibatasi hukum fisika, sementara ilmu manusia justru dibatasi olehnya. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa apa yang mustahil bagi manusia sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan firman kun fayakun. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 82 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkatakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Melalui Iwan Teleportation Theory, kita belajar bersikap jujur secara ilmiah tanpa melampaui batas iman. Ilmu berfungsi untuk memahami ciptaan, bukan untuk menandingi sang pencipta. Semoga kajian ini menguatkan iman, menumbuhkan kerendahan hati intelektual, dan mendorong kita untuk menjaga sholat sebagai buah utama Isra Mi'raj. Akhirul kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, meneguhkan iman kita, dan membimbing langkah kita dalam ilmu dan ketaatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.